Shalom saudara, Shalom. kita kembali menyampaikan firman Tuhan dengan setting yang lebih baru ya. Saya berdoa jemaat lebih bisa mendapat apa yang sebetulnya terjadi kalau kita ibadah. Oke, tentunya belum ideal, tapi kita tetap berharap yang terbaik dan jangan terlalu takut ya sama COVID-19. Jaga diri sebatas logika manusia kita, tapi tetap serahkan hidup kita sama Tuhan, itu yang paling penting. Amin. Tuhan sanggup mempertahankan kita. Kita berdoa dulu ya sebelum saya mulai sharing saya hari ini bersama dengan rekan-rekan. Nanti mungkin ada yang mau kesaksian, ibu-ibu boleh ya. Silakan ya. Asal jangan bahas soal menantu masing-masing ya. Yuk kita doa yuk. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini, buat siang hari ini, dan besok kalau teman-teman kami menonton rekaman ini Tuhan sebagai firman mingguan dan hidup mereka. Bapa, hamba berdoa sampaikan yang dari Tuhan, sampaikan yang dari Engkau Tuhan. Buat kami mendengar yang ilahi, sekalipun mungkin Tuhan tidak menyenangkan bagi kami Tuhan. Kami berdoa hidup kami betul-betul mengalami guncangan yang ilahi, supaya yang sejati yang dari Tuhan bisa muncul atau bisa dimunculkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Dari awal beberapa bulan setelah pandemik ini berlangsung, saya udah bilang sama rekan-rekan ya, setiap kita yang beribadah, ingat biar gimana pun guncangan itu baik buat kita. Betul gak? Guncangan itu menyatakan, menunjukkan diri kita siapa. Ya, karena gini saudara, salah satu strategi setan yang paling kepake untuk mematikan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita itu kadang-kadang bukan kesukaran, bukan kesulitan sebenarnya. Ya, nah anehnya gini, ketika COVID datang ditengkingin rame-rame, ya kan? Dari awal, kasihan juga tuh si COVID, ditengkingin rame-rame dari bulan Maret, ada yang hardik, ada yang tengking, ada yang ini, ada yang itu, nggak tua, nggak muda. Widih saudara, hampir 1 tahun kemudian tetap berjaya COVID-nya, nggak mempan-papain, ya kan? Yang bahasa roh, yang ini, yang tercampak ke laut, begitu-gitu aja COVID-nya. Ya masih ada juga kayak sekarang, ya, yang sebetulnya hampir mengguncang, memukul semua sektor dalam hidup kita. Satu, sektor keuangan yang paling parah, betul nggak? Kalau keuangan kena, mayoritas sektor-sektor lain juga terdampak. Yang kedua, faktor keluarga, betul? Selalu bisa berpikir nggak? Dulu saya udah baca dari awal-awal pandemik di bulan Maret, bulan April, saya sampaikan di Wuhan itu angka perceraian itu meroket tinggi. Kenapa? Karena orang-orang di rumah saja, nggak ngapa-ngapain. Biasanya suami istri ada kesibukan masing-masing, nggak ketemu anak setiap hari. Sekarang semua kumpul. Yang repotnya apartemen kecil-kecil, ngumpul segitu rame orangnya, potensi untuk ribut itu lebih besar, ya. Jadi banyak goncangan. Sebetulnya baik kalau Tuhan izinkan. Kenapa? Karena setan kerap kali pakai keadaan nyaman dalam diri kita untuk mematikan gairah cinta dalam diri kita akan Tuhan, ya. Saya ini suka belajar sejarah, oke? Nah, apalagi sejarah kekristenan, ya. Tahu nggak, Bapak Ibu, kekristenan itu mulai kehilangan kuasanya itu kapan? Mulai kehilangan powernya kapan? Ketika Kaisar Konstantin bertobat. Bayangin ya, dulu orang-orang Kristen, para pemuka agama Kristen diuber-uber, dikejar-kejar mau dibunuh. Ya, singkat aja nih saya jelasin ya. Tiba-tiba kaisarnya bertobat. Habis kaisar bertobat, semua yang tadi mau dibunuh dirangkulin semua. Dikasih kedudukan penting, dikasih jabatan. Agama Kristen dilegalkan sebagai agama negara. Bayangkan kalau Bapak Ibu waktu itu yang gila kekuasaan, lalu agamanya bukan Kristen, agamanya dewa-dewa, kepengen nggak jadi orang Kristen supaya dekat ke pemimpin negara? Betul gak? Doa sama-sama, ya kan? Ibadah sama-sama, berlomba-lombalah orang-orang menjadi Kristen. Agama kekristenan menjadi sesuatu yang populer, trending, menjadi sesuatu tuh yang new hype, ya kan? Yang benar-benar wah, harus Kristen loh, biar bisnis gampang, ada ketemu
pemerintahan. Oke, pasarnya Kristen. Pelan-pelan kekristenan kehilangan gairahnya. Kenapa? Karena udah gak ada goncangan. Setan itu pinter. Kemarin kami bersyukur bisa ikut satu fellowship dengan rekan-rekan yang merayakan Sukot, saudara. Kita kenal satu teman baru, ya. Bersyukur buat kakak rohani baru, buat warisan rohani yang baru. Beliau pun sama seperti apa yang saya khotbahkan, betul ya? Bertahun-tahun kita belajar sama dengan apa yang beliau khotbahkan. Bahwa setan itu kadang-kadang bisa dengan gampangnya ngasih uang ke kita, ngasih kenyamanan ke kita, karena dia tahu orang kayak begini kalau dia niaya malah makin berontak, makin kuat sama Tuhan. Tapi kalau disuntikin kenyamanan, disuntikin hal-hal yang enak, ya kan? Semuanya happy-happy, duit lagi banyak-banyaknya, semua santai tertidur. Ingat, dari 10 gadis yang gagal masuk ke dalam pelaminan bersama dengan mempelai itu yang mana? Yang tidur dan yang kurang persiapan. Karena terlalu nyaman. Ya. Jadi kenyamanan itu musuh yang berbahaya. Tapi di dunia ini kita dilomba-lombakan, diajarkan untuk makin hari kalau bisa makin settle dan makin settle kalau bisa. Kalau bisa hidup ini jangan ada kesusahan sama sekali. Disitulah saudara-saudara kasih kita menjadi tawar dan kita pelan-pelan menjadi mati secara rohani. Jadi tantangan itu bagus sebetulnya. Nah, saya tadi kita nyembah Tuhan. Jujur ya, saya nggak rencana khotbah ini. Saya berpikir tadi mau menyampaikan visi gereja yang udah lama belum pernah saya sampaikan. Udah lama kita ulang-ulang, yaitu Mazmur 24. Di mana Tuhan mau kita menjadi jemaat yang murni, yang kudus, ya, yang betul-betul mencari wajah Tuhan. Udah yuk, jangan minta apa-apa. Kemarin di satu ibadah di rumah jemaat keren banget. Ingat kita berdoa buat bisnis masing-masing, ingat gak? Tapi doanya keren, bukan minta terobosan, enggak. Minta supaya bisnis kita itu menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Tuh, ya. Menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Jangan minta sesuatu yang berlebihan. Doa dulu. Apa yang Tuhan mau bentuk dari bisnis kamu. Satu teman berkata dia penglihatannya seperti orang yang dibentuk di bejana tuannya, ya. Tahu ya kalau bentuk bejana tuh ya, bentuk wadah zaman dulu tuh. Kalau Anda nggak ngerti film itu Oh My Love itu, My Darling, film Ghost tahu meme. Ya. Biarkan Tuhan bentuk kita sehingga kita bisa jadi seperti apa yang Dia mau. Jadi jangan minta, jangan kejar apa kenyamanan gitu loh. Saya bersyukur buat bapak rohani saya di usia yang seperti itu, saudara, masih mau menempatkan diri dalam posisi yang tidak nyaman sebetulnya. Ya, beliau kan nggak settle. Setiap bulan butuh beras itu berapa ton? Bayangin, udah tua segitu, yang mulainya sama-sama dengan hamba Tuhan yang maaf kata udah settle di zaman sekarang. Beliau sampai ini nggak settle. Kadang-kadang uang 50.000 aja bisa nggak ada. Dan lihat terbangnya kayak apa gitu loh. Tapi sampai hari ini masih menyala-nyala buat Tuhan. Dan sama sekali nggak dikuasai oleh kenyamanan. Itu bahaya sebetulnya. Saya bertekad, dan juga nanti saya pengen ngomong sama rekan-rekan ya. One day kalau kita punya keuangan yang berlebih, saya berdoa loh, kita tuh gak settle. Ngerti ya? Jangan sampai hidup kita ini hanya sebatas uang ikut Tuhan. Ketika nanti benar-benar duit ada, yuk kita belajar beri gitu loh. Kita belajar konsekuen dengan apa yang udah kita tetapkan bersama-sama. Belajar beri buat pelayanan, beri buat orang yang mengajarkan kepada kita. Belajar memberi. Jadi supaya apa? Supaya hidup ini gak settle, saudara. Nah, saya gak rencana share ini sebetulnya. Tapi tadi ketika menyembah Tuhan, ya, sebelum kita menyembah Tuhan dulu sebelum kita syuting, ya, ada satu firman yang Tuhan berikan yang dulu sekali pernah saya sampaikan kepada jemaat, ya. Mari kita buka firman Tuhan, saudara, di kitab Wahyu pasal yang ketiga, oke? Kitab Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga. Lihat dari ayat 14 ya. Sampai dengan ayat yang ke-17 dulu. Oke. Silakan. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-14.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihat nih ya, orang yang settle ini kayak begini nih. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Ya, hidupnya itu udah nearly perfect, udah hampir sempurna. Betul gak? Ya, jujur, keadaan yang paling enak itu apa? Di tengah-tengah. Bener dong? Coba ibu-ibu panasan, pasang AC. Nanti AC-nya udah dingin, ngapain? Selimutan, kedinginan. Betul gak? Yang paling enak itu apa? Hawa yang tepat, yang pas. Ya, saya seneng banget, saudara, di hawa dingin. Tadinya saya berpikir demikian, sampai ketika saya keluar negeri, saya tinggal di satu rumah. Waduh, itu dinginnya luar biasa. Tidurnya di basement, sampai saking dinginnya kaki saya itu saya tempel ke heater malam-malam. Bayangin sampai kayak begitu, dan itu nggak enak. Jadi dingin dan panas tuh sama-sama mengerikan gitu loh. Semua orang itu cari yang tepat, betul nggak? Yang pas, yang pas, yang pas, betul ya. Orang tua nih biasanya kalau anaknya ke gereja seneng, betul ya. Bagus, anak gue mau ikut Tuhan, ya kan? Anak gue lumayan lah, udah baik nih, bentar lagi dia begini sayang orang tua. Kenapa? Karena udah ikut Tuhan. Coba ikut Tuhannya lebih gila lagi sedikit. Mulai uang jajannya dikorbankan, mulai waktunya lebih banyak keluar, betul gak? Mulai gak mau kerja seperti yang bapaknya suruh, mulai radikal, mulai panas. Beberapa orang tua yang kurang dewasa biasanya suka kalau anaknya terlalu rohani, bener gak? Ayo, ya. Semua tuh seneng yang nyaman, yang pas-pas aja, yang pas aja, udah gitu loh. Kamu nggak dingin, nggak panas, tapi Tuhan itu nggak mau kita di mana? Tengah-tengah. Nangkap, ya. Tuhan nggak mau. Lihat 16 ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat 17, lihat nih ya. Orang yang nyaman, ini ngomongnya apa nih? Lihat nih. Karena engkau berkata, lihat aku, tuh, aku kaya. Dan aku, lihat telah, apa? Sekarang dia kaya, dulunya dia apa? Telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ya kan? Jadi, dulu dia mati-matian untuk berjuang, bahkan mungkin sampai kaya. Untuk dirinya itu diperkaya karena dia merasa kekayaan ini puncak dari kenyamanan, keamanan, segala sesuatu yang ada di dunia. Makanya dengar ya, keuangan tanpa tangan yang bisa menguasai itu bahaya. Bukan serta-merta hidup Anda akan hancur, enggak. Tapi yang ilahi, yang dari Tuhan bisa hilang dari hidup Anda. Saya kasih tahu, serius. Ya. Selama hidupnya orang-orang ini hanya mau satu, apa? Udah deh, gue nggak kepengen ada masalah. Yang penting kita happy aja, benar nggak? Sama keluarga oke, anak happy, semua happy. Di titik itu selesai yang ilahi dalam hidup kita. Selesai. Makanya guncangan berguna gak? Ngerti ya? Penderitaan berguna gak? Bahkan ada ayat yang ekstrim di Alkitab berkata apa? Kita gak bisa masuk ke dalam kerajaan surga kalau gak lewat penderitaan. Betul kan? Betul kan? Ayo. Kemarin hamba Tuhan ini malah kasih statement yang luar biasa ya. Ya, saya belum pernah dengar loh ada pendeta bisa berani ngomong kayak begitu. Ya, beliau sendiri bukan orang kekurangan. Tapi sekian persen dari harta itu betul dikasih buat pekerjaan Tuhan. Jujur ya, kadang-kadang gak ada cara lain loh supaya kamu bisa menghidupi yang ilahi selain dengan cara apa? Memberi dalam level yang inhuman, yang gak masuk akal secara manusia. Beliau bahkan bilang apa? Kadang-kadang orang benar itu susah banget untuk dapat duit karena itu perjuangannya. Karena seringkali apa, setan tuh kasih orang uang gampang, kayak gini mah matiinnya gampang, kasih duit. Kita
Kita kasih duit, gak usah diapa-apain, gak usah diserang-serang, kita mati sendiri. Saya jadi ingat dulu teman saya pernah bilang, ya rekan kami pernah bilang, kita gereja dari masih kecil urusannya banyak banget. Salah satu ketua sinode, ya bukan sinode kita, saudara, itu pernah ngomong sama saya, yo. Saya cerita nih ya tentang gereja. Dia kaget loh, kagetnya terus mukanya gini, dia bilang gini, om aja 50 tahun jadi ketua sinode, belum pernah ngalamin apa yang kamu alamin. Itu upah kamu besar sekali di surga, dia bilang. Itu urusan kamu susah sekali. Langsung kuat saya tiba-tiba, saudara. Kita itu anehnya begini, menafsirkan semua kesulitan itu sebagai tangan Tuhan yang teracung di atas kita. Kayak Tuhan lagi marah kalau susah. Sebenarnya enggak. Justru setan lagi marah. Betul gak? Kemarin hamba Tuhan cerita kan, Paulus waktu sebelum kenal Tuhan hidupnya kurang enak apa lagi. Murid dari Gamaliel, kalau mau tahu itu kayak the premier rabbi zaman dulu. Saya baca sejarahnya. Makanya ketika orang yang dianiaya, Gamaliel ngomong sesuatu langsung selesai kan, langsung berhenti semuanya kan. Itu orang yang betul-betul sangat-sangat dihargai, Paulus muridnya. Dan jangan lupa Paulus warga keturunan Roma. Ya, dia nggak bisa diapa-apain sama orang Yahudi sebetulnya karena dia orang Roma. Jadi kastanya tuh lebih tinggi gitu loh. Ya, kayak dulu Belanda jajah Indonesia, tapi entah gimana sekalipun orang Indonesia, Anda warga negara Belanda. Ngerti ya? Itu hebat, saudara. Tapi sejak dia kenal Tuhan yang terjadi apa? Penderitaan, aniaya, disesah, dipukuli, karam kapal, ditelanjangin, kekurangan makan. Nangkep apa saya? Kita nih mesti shifting, mesti berhenti berpikir sesat ala Gunung Kawi. Tahu? Ya? Apa-apa ujungnya cuan, apa-apa ujungnya materi, ya kan? Sekarang kan banyak Kristen Gunung Kawi kan? Betul gak? Banyak ke gereja supaya apa? Cuan, betul gak? Hah? Doa pagi biar cuan, ikut retret biar cuan, penyembahan biar cuan. Jangan sampai kayak begitu. Karena kita semua mencari settlement. Tuhan enggak. Tuhan mencari yang ilahi keluar dari diri kita. Nangkep? Dan kadang-kadang yang ilahi itu keluar hanya ketika ada apa? Goncangan. Bersyukur gak buat masa-masa sulit yang kita hadapi? Bersyukur gak? Hah? Bersyukur ya? Lihat lanjut ya, yuk. Nih. Dia berkata apa? Aku kaya, aku telah memperkayakan diriku. Lihat nih ya, settle banget nih. Dan aku apa? Gak kekurangan apa-apa. Perfect. Hidup udah enak. Hidup enak. Kebetulan istrinya baik banget. Kalau kaya, istrinya kayak apa? Setan, susah juga. Betul ya? Kalau kaya, suami kayak setan, susah juga. Betul gak? Kalau kaya, anaknya kayak setan, sakit-sakitan, repot juga. Tapi ada titik di mana semua itu kayak nyaman. Dia bisa bilang ini, gak kekurangan apa-apa. Perfect semuanya. Tapi di mata Tuhan, lihat. Karena kau gak tahu, kamu apa? Ini ngeri saudara sih. Melarat dan malam. Tuh. Lalu apa? Miskin, buta, telanjang. Ngeri gak coba? Ngeri gak? Di dunia katanya hebat. Semuanya paling oke. Perhiasan paling oke. Rumah paling besar. Mobil paling mahal. Tapi di mata Tuhan di saat yang sama, bisa berarti dia yang paling apa? Melarat, malam, miskin, buta, telanjang, ngeri. Jadi cara Tuhan pandang dengan cara dunia pandang berbeda. Ngerti ya? Nangkep ya? Gak sesat dong saya. Saya senang banget teman diberkati sama khotbah hamba Tuhan itu. Saya bilang sama, Pak, benar gak salah. Benar gak salah. Benar gak salah. Beliau paginya telepon saya, nanya gimana kemarin. Saya bilang oke banget. Persis seperti yang kami belajar. Tuh. Mereka size-nya lebih besar daripada kita, dipakai Tuhan lebih besar daripada kita. Tapi berani ngomong seperti itu.
dan mengkonfirmasi apa yang kita pelajari selama ini. Ya. Please, saya berdoa CTC dengar ya. Yuk berpikir benar sesuai firman Tuhan. Ya. Hati-hati dengan ajaran-ajaran di luar sana yang menjadikan Tuhan itu budak Anda, apalagi budak uang Anda. Hati-hati. Tuhan tuh gak lebih daripada tuyul kadang-kadang. Betul. Apapun yang kita buat, intinya duit pokoknya. Apapun yang kita buat, semua rohani yang kita buat, intinya kita mau duit balik. Jangan sampai. Biar gimana pun, kekristenan dibangun di atas dasar sacrifice atau korban. Dengar ya, Antikris nanti di kitab Daniel dibilang apa? Akan menghapuskan apa? Korban sehari-hari. Ngerti? Orang itu diajar egois. Daniel sedih kita melihat, wah korban sehari dihapuskan. Tapi Anda percaya nggak? Ada kelompok umat Kristen yang senang kalau korban sehari-hari dihapuskan. Ya kan? Kenapa? Karena nggak usah berkorban lagi. Tapi di titik itu, saudara, kita pasti selesai. Aduh saudara, Tuhan tolong deh, Tuhan tolong. Kalau saya dipercayakan megang sesuatu yang lebih besar, Tuhan tolong, supaya saya tetap jadi orang yang berkorban. Ya. Tuhan tolong. Beberapa hari saya nonton film Israel, bagus banget. Kalau Anda punya Netflix, masih ada nggak Netflix kalian? Nonton Fauda, itu bagus banget. Bahasa Israel, saya senang loh dengan bahasa Israel. Ya, Toda apa? Terima kasih. Jadi ada satu unit ini saudara, dengar ya, diutus ke Gaza, ke tempat yang betul-betul paling berbahaya. Bahkan komander aja, pemimpin unit itu bilang gini, waduh, mati semua anak buah saya kalau kamu kirim ke sana. Dia bilang gak ada pilihan, ini kita mesti buat. Tapi bosnya ngomong bagus, namanya Eli, kayak Tuhan ya, Eli. Dia bilang gini, kalau anak buah saya pergi, syaratnya satu, saya juga mesti ikut. Hebat ya. Dia jadi orang yang juga sacrifice sama-sama, korban sama-sama. Oke. Saudara bisa nyaman di dunia, Anda bisa kelihatannya oke di dunia, semuanya kayak baik-baik aja, tapi belum tentu itu dari Tuhan. Kadang-kadang itu tipuan dari setan, supaya yang ilahi, pelayanan Anda, korban Anda, itu berhenti. Serius. Gampang, saudara. Dengan uang Tuhan percayakan, kita buat apa? Ngerti ya? Dengan tenaga, pikiran yang Tuhan percayakan, kita buat apa? Kalau kita hanya berlomba-lomba, makin settle, sesuatu ada yang salah dari kita. Dan yang paling mengerikan, ini kita lompat, lihat di ayat 20, dan kita akan selesai. Bapak Ibu diberkati, lebih enak mana? Setting kayak begini atau kayak biasa? Kayak enak ya? Jadi minggu depan ibu-ibunya udah keramas, pakai konde, semua udah lengkap ya. Emas, berlian, permata yang terbaik dipakai. Duduknya gini nih minggu depannya jadi. Gitu ya. Oke? Ya. Ini minggu depan yang mau lihat Pak Glenn juga bisa pakai celana panjang ya. Kalau sekarang dia malu ya. Betisnya itu katanya satu penistaan. Dia pakai celana panjang dulu. Oke. Lihat yang paling serem, Wahyu 3 ayat 20, ayat yang sering kali dipakai buat orang dunia, sebetulnya bukan. Sebetulnya buat anak Tuhan. Buat anak Tuhan yang kayak apa? Maaf ya, anak Tuhan yang kaya dan bernyaman. Karena ayat ini gak pernah ditulis lagi saudara di tempat lain, kecuali ini doang. Nih, lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus berdiri, ngetok pintu hati jemaat Laodikia.
Jemaat yang santai, jemaat yang settle, yang kaya, gak kekurangan apa-apa. Yesus berdiri mengetuk pintu. Saya mau tanya, Yesusnya berarti di dalam apa di luar? Ayo, di luar Yesusnya. Hebat ya. Di tengah-tengah sesuatu yang kelihatannya bagus dari dunia. Karena orang lihat di dunia, wih bagus ya, anak Tuhan, santai hidupnya, gak terlalu radikal, masalah gak ada, duit banyak, nyaman, gak kekurangan apa-apa. Tapi Yesusnya di luar. Dengan kata lain, dalam diri mereka tidak ada keilahian Tuhan yang hidup. Padahal kita terpanggil untuk menggenapi Galatia 2 ayat 20. Ya, bukan lagi aku yang hidup. Anda ini harusnya kosong. Betul gak? Bukan lagi aku yang hidup, melainkan apa? Kristus yang hidup di dalamku. Gimana Kristus bisa hidup dalam diri kita? Kalau ternyata Kristusnya di mana? Di luar. Ngetuk mau masuk Kristusnya. Oke? Bapak Ibu, saya berdoa, jangan takut akan goncangan. Amin. Bagus. Ya. Itu baik buat kita. Itu pertama. Dan yang kedua, ingat, jangan sampai korban sehari-hari kita dihentikan. Oke? Ya. Yuk belajar berkorban. Ada begitu banyak kebutuhan di luar sana yang sebetulnya kita bisa tolong. Amin. Yuk belajar berkorban. Amin. Belajar berkorban. Ya. Saya berdoa setiap kita diberkati Tuhan hari ini. Oke? Kalau berkat yang dari Tuhan itu lain, saudara. Lain. Anda ngerti ini datangnya dari Tuhan. Dan setiap berkat ini punya tanggung jawabnya masing-masing. Betul gak? Betul gak? Ya. Sebagian ada yang bisa saya berikan kasih Anu. Sebagian saya bisa lepaskan ke dia. Sebagian saya bisa beri ke dia. Sebagian saya bisa pakai buat anak-anak saya. Oke? Saya berdoa kita ngerti. Dan tidak ditipu iblis untuk menghentikan korban sehari-hari kita. Oke? Hidup ini yang ilahi dibangun di atas dasar sacrifice. Belajar beri sacrifice yang terbaik. Amin. Sebagai persembahan yang berkenan di mata Tuhan. Oke? God bless you. Amin. Ini diberkati? Ya. Yuk kita doa yuk. Sembah Tuhan sama-sama, ya. Kita doa yuk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yuk yang hadir tempat ini dan yang di rumah, mari taruh tangan di atas dada kita sama-sama. Angkat tangan kita sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua berdoa. Syana yaralaya syandaya daya sembah dia. Syada yaralaya. Yuk sembah dia. Oh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Taruh tangan sama-sama di atas dada kita. Bentuk hati kami. Jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang. Tuhan, ku serahkan hatiku. Ya Tuhan, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan.
jaga kita ya. Yuk semua berdoa. Yuk jaga hati kami, jaga jemaat kami Tuhan. Jaga kami secara korporat supaya setiap kami masuk penggenapan-Mu dan tidak ada satupun dari kami yang terhilang karena nyaman, karena santai. Kayak bersyukur buat pandemik yang Tuhan izinkan tengah-tengah kami, yang mengguncang semua kami Tuhan. Itu menyatakan siapa kami yang sungguhnya. Tuhan ajar jemaat-Mu untuk tetap meletakkan korban sehari-hari di dalam Tuhan. Dan tetap Tuhan mengizinkan Engkau tinggal dalam hati setiap kami. Sehingga bukan kami lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, hamba-Mu serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Setiap kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Amin. God bless you. Tuhan berkati. Amin.